Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar, tetap sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8 bersama saya, Ibu Karin. Hari ini kita tetap mempelajari teks eksplanasi. Kalau kemarin kita belajar sudah tentang struktur teks eksplanasi, nah hari ini kita belajar tentang kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Kompetensi dasarnya adalah menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, ini adalah kaidah kebahasaan miliknya teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan yang dimiliki oleh teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis. Yang ketiga, kata benda merujuk pada fenomena. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata teknis. Berikut penjelasannya. Kita mulai dari kaidah kebahasaan yang pertama, yaitu menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang menunjukkan sebab dan akibat. Nah, berikut adalah jenis konjungsi kausalitas. Ada kata sebab, ada kata karena, ada kata oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Di sini sudah saya cantumkan sebuah contoh. Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan tersebut disebabkan oleh maraknya penebang liar yang mengakibatkan menurunnya fungsi hutan sebagai resapan air. Kerusakan hutan tersebut juga disebabkan oleh pemilik hak pengusahaan hutan atau HPH dalam melakukan reboisasi. Bagaimana? Sudah ketemu belum konjungsi kausalitasnya pada paragraf yang saya bacakan tadi? Sudah kan? Saya juga sudah menandainya. Ada kata mengakibatkan, ada kata disebabkan, kemudian udah ya. Jadi ada kata mengakibatkan itu ada 2, kemudian disebabkan juga ada 2. Nah, itu adalah konjungsi kausalitas. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu kejadian. Berikut adalah jenis konjungsi kronologis. Ada kata kemudian, ada kata lalu, ada kata setelah itu, dan pada akhirnya. Contohnya adalah, berdasarkan piagam itu, Sultan Agung diangkat Tumenggung Wira Anggunangun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu, pemerintahan Kabupaten Bandung berpusat di daerah Krapia atau Bojongasih. Tepatnya di tepi sungai Cikapundung dekat muaranya, yaitu Sungai Citarum. Nama Krapia kemudian berganti menjadi Citerup. Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama desa di Dayakolot. Bagaimana? Sudah ketemu belum? Mana konjungsi kronologisnya? Sudah ya, di situ ada kata kemudian. Benar sekali. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah kata benda yang merujuk pada fenomena. Kata benda yang dimaksud ini adalah kata benda yang mengarah pada fenomena apa yang sedang dijelaskan, bukan pada kata ganti yang menceritakannya. Misalnya, pada sebuah teks eksplanasi yang dijelaskan adalah fenomena hujan, maka kata benda yang merujuk pada fenomena itu bisa jadi adalah air, awan, matahari. Jadi, dicari di dalam teks eksplanasi tersebut, dicari kata benda yang mengarah pada fenomena yang dijelaskan. Kalau yang dijelaskan itu adalah fenomena tentang hujan, berarti di dalamnya dicari kata bendanya yang ada pada teks eksplanasi hujan itu. Di situ kan pasti ada kata air, awan, atau matahari. Nah, begitu cara mencarinya. Ingat, kata benda yang dicari ya, jangan kata yang lain. Dan yang terakhir ada kata teknis. Kata teknis adalah kata yang merujuk pada istilah yang dibahas. Nah, kalau yang tadi itu kata benda, kalau yang ini adalah kata yang merujuk pada istilah yang dibahas, boleh kata atau frasa.
Contohnya, terpuruknya industri pariwisata saat ini ternyata telah mendorong masyarakat pedesaan melirik sektor pertanian. Banyak pemuda atau pasangan muda yang dulu bekerja di kota seperti Denpasar, Sanur, atau Kuta kemudian memilih pulang ke kampung. Pasalnya, krisis akibat terpuruknya pariwisata itu tidak hanya dirasakan industri pariwisata, tetapi juga sektor kerajinan tangan dan peternakan. Kata-kata yang bergaris bawah merupakan kata-kata teknis dari cuplikan teks eksplanasi dengan tema sektor usaha dan bidang perekonomian. Jadi di situ ada 4 ya. Kata teknisnya ada industri pariwisata, ada sektor pertanian, ada kerajinan tangan, dan peternakan. Jadi kalau tadi kata benda merujuk pada fenomena, kalau ini adalah kata yang merujuk pada istilah yang dibahas. Karena istilah yang dibahas tentang sektor usaha dan bidang ekonomi, jadi dicari mana ada kata atau frasa yang merujuk pada istilah sektor usaha dan bidang ekonomi. Jadi boleh kalau kata itu hanya satu, tapi kalau frasa itu bisa kumpulan dari beberapa kata, 2 gitu bisa. Nah, kita masuk ke tugasnya. Silakan kalian telaah cuplikan teks eksplanasi berikut ini berdasarkan kaidah kebahasaannya. Di situ ada 3 buah cuplikan. Kemudian kalian buktikan kebahasaannya. Contohnya, pada cuplikan teks 1 di situ ada tidak konjungsi kausalitas? Kalau ada, tuliskan. Kemudian masih di cuplikan teks 1 ada tidak konjungsi kronologis? Kalau ada, tuliskan. Kemudian ada tidak kata benda yang merujuk pada fenomena? Kalau ada juga tuliskan. Ada tidak kata teknisnya di sini di cuplikan teks 1? Kalau ada, tuliskan. Kalau misalnya dalam cuplikan teks tersebut hanya ada 2 kaidah kebahasaan, ya sudah 2 saja yang ditulis. Jadi untuk kaidah kebahasaan yang tidak ada, tidak usah ditulis. Begitu pula cara pengerjaan untuk nomor 2 dan 3. Silakan kalian kerjakan tugas di kertas folio bergaris atau buku tugas. Kemudian dokumentasikan dan kirim ke kantung tugas yang tersedia atau bisa WhatsApp pribadi saya. Alhamdulillah ya, selesai pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan berkerumun, dan jangan pergi ke tempat yang mungkin membahayakan bagi diri sendiri. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.